Apabila forex ujungnya adalah membuat Bapak dan Ibu menjadi seorang penjudi, maka tinggalkan. Dan kita akan coba membahas masalah kapan sih trading forex yang terbaik. Ada orang bilang katanya pagi gitu. Terus cari candle doji gitu. Subuh-subuh bukan olahraga gitu, bukan sholat, ini candle doji. Ada juga yang siang aja lah gitu ya, karena pas makan siang istirahat jam 12 sampai jam 1 biasanya ada candle penerusan di sana. Atau justru pada saat nanti malam, misalnya pada saat market Eropa mau tutup, tapi Amerika masih buka. Waktunya kapan sih race yang terbaik? Baik, nanti kita akan bahas satu-satu dan harus masuk di logika. Karena kalau trading nggak pakai logika, buat saya itu adalah suatu perjudian. Forex itu bukan perjudian yang dilegalkan. Jadi mau tidak mau semuanya harus ada nalarnya. Investasi di Indonesia banyak yang gagal bayar. Mulai dari Jiwasraya, Bumi Putra, investor mulai tidak percaya terhadap sistem keuangan di Indonesia. Maybank itu ada orang nabung, lalu tiba-tiba duitnya hilang, nggak taunya dipakai sama kepala cabangnya untuk trading forex katanya. Jumlahnya besar lagi 22 miliar. Buat saya kepala cabang ini harusnya orangnya sudah teredukasi dengan baik. Dan terakhir ada berita bahwa nasabah bank tersebut juga hilang 72 juta. Karena sistem online-nya ada hacker katanya. Kalau trading di forex itu 90% loss dan hanya 10% yang profit. Kalau kita melihat dari statement ini atau slogan ini, pertanyaannya adalah ngapain juga mau belajar forex? Karena ujungnya adalah pasti loss. Bapak dan Ibu ingat, di dalam setiap kita membuat suatu pemikiran, kita selalu dihadapkan dengan dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang yang tadi, bahwa orang yang masuk ke forex itu pasti loss. Tapi sudut pandang yang kedua, kita akan bergaul dengan siapa? Apabila kita bergaul dengan 7 orang penjahat, maka nomor 8 adalah kita. Apabila kita bergaul dengan 5 orang konglomerat, nomor 6-nya adalah. Ini artinya adalah biasanya yang trading di forex dan loss itu adalah salah gaul. Kalau kita bicara masalah salah gaul, tentunya mau tidak mau, suka tidak suka, kita selama ini memang salah bergaulnya. Kita menggunakan metode yang salah, ujung-ujungnya kepingin hasil yang berbeda. Saya ambil satu contoh yang paling gampang adalah, kenapa sih orang di forex itu selalu loss? Kenapa? Sebenarnya gampang aja sih masalahnya. Yang pertama adalah biasanya account kita di tradingin sama orang lain. Even itu kepala cabang, perbankan, paling top, itu juga loss gitu loh. Jadi ada baiknya Bapak dan Ibu mulailah berpikir bahwa Anda menaruh uang kepada orang yang Anda nggak bisa percaya. Siapapun itu, uang itu nggak ada saudaranya. Karena kita sudah tahu bahwa trading itu bukan berbicara masalah profitabilitas, bukan berbicara masalah keuntungan, tapi berbicara masalah seberapa hebat Anda mengatur risiko. Sama seperti perbankan. Perbankan itu jago banget orang-orangnya mengatur risiko. Forex adalah mengelola risiko untuk mendapatkan keuntungan. Karena kalau Bapak dan Ibu sudah bisa mengelola risiko, keuntungan itu pasti datang kok. Kalau Anda sudah bisa merangkak, jalan itu tinggal tunggu waktu kok. Anda sudah bisa jalan, naik sepeda itu tinggal tunggu waktu. Kalau Anda udah bisa naik motor, belajar mobil itu tinggal tunggu waktu aja. Tinggal masalahnya Anda mampu nggak, mau nggak. Edukasi inilah yang kadang-kadang sering ditinggalkan oleh para trader pemula. Di bisnis ini orang banyak loss karena apa? Karena kepinginnya uang kecil, kepingin dapat yang gede. Saya cuma kasih tahu sama Bapak dan Ibu, kalau hari ini Anda punya modal $100, lalu Anda trading dapat $20, besoknya Anda trading lagi, Anda mau nggak dapatnya $5? Nggak mau, maunya pasti $30. Kalau itu kesampaian juga, dapat $30, Anda mau berhenti nggak? Nggak, pasti Anda kepingin $40. Anda dikasih $10 nggak mau? Nggak mau. Disitulah akan berbalik. Di sini yang saya katakan bahwa
Kalau kita trading forex, ujung-ujungnya adalah kalau untung itu pasti ketagihan, kalau rugi pasti penasaran. Bukankah ini udah sama dengan perjudian? Kalau kita masuk ke ranah seperti itu, Bapak dan Ibu, saya hanya katakan satu. Apabila forex ujungnya adalah membuat Bapak dan Ibu menjadi seorang pejudi, maka tinggalkan. Melihat keadaan ekonomi seperti ini, pasti orang mengatakan, ya udah Res, gue mau trading forex. Tapi kapan ya waktu yang terbaiknya? Oke, yang paling gampang adalah Bapak dan Ibu, kita sudah tahu ekonomi kita sedang tidak begitu bagus. Walaupun kita tahu di kuartal terakhir ini kita naik GDP-nya. Tapi pertanyaannya adalah Amerika itu 2008 krisis. 6 tahun kemudian recovery. Indonesia krisisnya itu baru tahun ini 2020. Dan negara ini bukan negara Amerika dan negara ini bukan negara maju. Kita adalah negara berkembang. Kalau kata Bu Sri Mulyani, apa yang membedakan negara berkembang dengan negara maju? Kalau negara maju, orang-orangnya itu asetnya itu kerja keras. Orangnya kerja biasa-biasa aja. Tapi kalau negara berkembang, asetnya diem, tidur, orangnya kerja keras. Itulah yang terjadi di Republik ini, kata beliau. Ekonomi kita sedang kurang baik. Kita lihat di seluruh lini, itu sektor real tiarap. Dan kita cuma berharap bahwa Bapak dan Ibu, yuk hati-hati memilih sektor real. Apapun yang ditawarkan, Anda harus melihat kembali ke depannya, tidak semudah membalikan tangan. Semua bisnis yang terlihatnya murah, begitu Anda masuk, kalau base-nya bukan teknologi atau digital, hati-hati. Karena daya belinya turun, daya beli penduduk Indonesia turun. Kalau daya belinya turun, Anda mau bikin apapun nggak akan laku gitu. Ini yang menyebabkan akhirnya tingkat kepercayaan di bisnis dan konsumen itu turun di Indonesia. Jadi pada saat kita mau masuk ke bisnis real, tolong dipikirkan kembali, Anda akan masuk ke bisnis realnya apa? Kalau Anda masuknya ke teknologi, ke digital, silakan aja. Tapi kalau Anda masuknya ke bikin hotel misalnya, hotel aja banyak yang dijual, bikin bioskop aja potongan 50% orangnya, atau mau bikin gedung-gedung tinggi, siapa yang mau beli? Daya belinya mulai turun. Ini ada yang pertama. Sekarang adalah waktunya Anda harus belajar masalah forex. Karena ujung-ujungnya kita bisa mencari uang dimanapun, kapanpun, siapa saja, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan nggak ada gendernya. That's a forex. Yang berikutnya adalah saya sering menemukan orang kalau trading forex itu nggak ngelihat waktunya gitu. Trading aja gitu. Pas habis trading dia baru bingung. Loh, iya ya, The Fed mau meeting ya? BOE mau meeting ya? Jadi waktu yang terbaik untuk trading itu setelah bank sentral melakukan meeting. Dia mau naikin suku bunga, turunin suku bunga gitu. Mau ngasih stimulus atau mau tarik stimulus gitu. Kan semuanya udah ada tanggalannya. Ya sebelum tanggal itu ya sebaiknya tidak perlu trading gitu loh. Kita lihat Bank of England misalnya. Itu Desember tanggal 17, ya mulai tanggal 1 Desember kita nggak akan trading pound sterling dan keluarganya. Nah setelah dia keluarkan statementnya, apakah dia ingin menguatkan mata uangnya atau justru ingin melemahkan mata uangnya, di situ kita trading. Jangan coba kita untuk berselancar, surfing, itu melawan ombak. Ombaknya lewat, kita ikutin di atasnya. Kalau di bawahnya emang kenceng, tapi Anda tahu kan risikonya, digulung sama ombak. Kadang-kadang kita masuk trading nggak pakai kaca spion, nggak lihat kiri kanan, nggak lihat depan belakang, gitu. Tiba-tiba masuk aja. Pas di dalam tiba-tiba The Fed-nya potong suku bunga. Anda buy dolar pasti di atas itu. Selain itu apalagi waktu terbaik di trading di forex? Normal lah Pak, Bu. Kita udah tahu bahwa yang namanya trading itu kan 24 jam. Dari jam 4 pagi sampai jam 4 pagi lagi. Jam 4 pagi buka di New Zealand. Lalu tutupnya jam 4 pagi di Philadelphia. Begitu buka, tutup di Philadelphia, buka lagi di New Zealand. Habis itu Tokyo, Sydney gitu. Tokyo, terus Jakarta. Jadi kalau trading itu ada baiknya nyari pasar yang rame. Ya kali bos, kalau kita mau jualan, dagang, kita masa dagang di kuburan? Kan nggak mungkin. Kalau dagang ya cari yang rame. Bagaimana cara mengatur kita supaya trading bisa nyaman?
kita ada di Indonesia, terutama adanya di waktu Indonesia bagian barat, itu buat saya menyenangkan. Terakhir saya sebelum COVID, ada di Amerika, ada di Taiwan, ada di Australia. Itu saya kerja dari sana untuk membuat suatu artikel. Itu setengah mati. Bukan nggak ngerti karena jamnya nggak cocok. Tapi buat saya, sudah kebiasaan di Indonesia, itu jam 4 pagi saya bangun, lalu ibadah, habis itu saya baca berita, analisa fundamental itu pagi. Jam 5 pagi mulai saya baca-baca. Waktu yang sama di Amerika itu adalah jam 5 sore. Di kita jam 5 pagi waktu Indonesia bagian barat. Dan di sana jam 5 sore. Artinya pasar tutup di sana, di sini saya baru bangun. Artinya beritanya dari pagi sampai Amerika closing, itu beritanya keluar semua tuh, bisa terangkum. Dan dari berita tersebut kita bisa menentukan suatu strategi trading. Strategi trading adalah kita mau pilih pair apa. Kadang-kadang kan ada trader yang sok jagoan aja gitu. Gua mah tradingnya pokoknya di euro aja terus gitu. Gua mah di gold aja terus gitu. Trading di gold juga nggak kaya-kaya kok. Anda trading di euro terus-terusan juga nggak jadi menteri. Saya lihat trading itu pairnya yang disukai oleh pelaku pasar. Karena saat-saat seperti ini mendekati Natalan, ada baiknya kalau mau jualan ya jualan aksesoris Natal. Habis selesai itu Anda jualan lagi namanya trompet untuk tahun baru. Anda bisa kebayang nggak Anda sekarang jualan kambing dalam jumlah besar? Kan Lebaran Haji udah lewat bos. Trading itu memang siang. Kalau enggak ya pasang aja pending gitu loh. Jangan sering-sering diklik-klik gitu lah. Jadi pagi-pagi Anda baca, lalu buat suatu strateginya, buat trading plan-nya. Siang atau malam siang itu Anda baru bisa nge-monitor lagi apakah Anda kena entry-nya atau belum, ada bikin adjustment, lalu malamnya Anda bisa close. Hari yang terbaik saya udah katakan bahwa Senin itu untuk wait and see, dan Selasa, Rabu, Kamis itu buat trade, dan Jumatnya harus withdraw. Mau tidak mau trading itu harus nyaman. Kalau kita nyaman, pakai bisa berjalan. Tapi yang jelas adalah jangan pernah melawan kodratnya. Karena setiap orang dilahirkan itu belajar dulu, praktek, baru kerja, baru nyari duit. Belajarnya itu harus benar. Jangan belajar tiba-tiba belajar indikator doang gitu. Kalau belajar indikator aja itu nggak usah mahal-mahal, Pak. Belajar aja di YouTube itu selesai gitu loh. Dan Anda kalau dikatakan belajar, Anda mau belajar di mana aja boleh. Boleh belajar di mana aja. Nggak perlu harus di perim strategi, nggak penting gitu loh buat saya. Yang penting mereka harus ngajarin yang pertama, mereka harus ngajarin money management. Bagaimana cara berhitung. Yang kedua dia harus kuat analisa fundamentalnya. Jadi kalau Anda belajar, nanti Anda harus minta materi masalah fundamental. Fundamentalnya harus kuat. Yang ngajar tuh ekonominya harus kuat. Kalau yang pertama, pengajar pertama yang money management itu matematikanya harus kuat. Yang kedua, fundamental itu ilmu ekonomi makronya harus kuat. Anda harus bisa belajar sama orang yang punya teknikalnya yang cukup mapan, dan dia udah melewati paling enggak 12 tahun terakhir. Karena mentor itu kalau belum trading tahun 2008, buat saya sih belum pernah ke gampar market sih. Belajar, ya tetap belajar gitu. Tapi intinya adalah pelatihan. Bukan seminar, ceramah forex gitu loh. Ini saya datengin suatu workshop gitu, isinya cerita gitu loh. Gue butuhnya intinya doang deh. Duitnya berapa, gimana cara nentuin pair, buy apa sell, lalu di mana entry, di mana exit. Dah cuma 5 itu doang. Dan karena ujungnya pelatihan, emang benar-benar harus dilatih. Kita harus tahu, cek satu persatu orangnya udah bisa belum. Bukan yang nerangin terus udah kayak berdebat gitu loh. Pokoknya harus begini. Ngomong harus siapa bos? Market mah nggak ada ngomong harus. Dan Bapak dan Ibu bisa lihat semuanya nanti di channel YouTube kami. Kalau ada yang telat-telat, lihat aja di channel YouTube kami. Dalam waktu dekat, kemungkinan besar di hari Minggu ini kami ada di Bali, dan minggu depannya kemungkinan ada di Medan. Mudah-mudahan Tuhan kasih izin untuk kita bisa ketemu di 2 kota ini. Dan untuk minggu depannya lagi saya nggak tahu.
ke mana. Bapak dan Ibu, ini adalah alamat-alamat yang Bapak dan Ibu bisa ada mau tanya, mau ada segala macam. Kami ada di sini dan kami selalu ada di channel YouTube ini. Dan adalah waktu yang terbaik adalah pada saat dua pasar bertemu, dan ini kan logis karena volumenya akan menjadi tinggi, yaitu antara jam 14 saat London masuk sampai jam 18 pada saat Asia tutup. Lalu akan buka lagi pada jam 20 ya, jam 20 waktu Indonesia bagian barat pada saat Amerika Open, dan dia akan selesai dan 24 atau 00 saat Eropa tutup. 4 jam, 8 jam. Cukup untuk bertransaksi, untuk open dan close. Bapak dan Ibu, dan tentunya hari yang terbaik adalah menurut saya adalah Selasa, Rabu, Kamis, karena harga Senin itu belum terbentuk. Asia masuk, Eropanya belum. Eropa masuk, Amerikanya belum. Dan pada hari Selasa semua market sudah terbuka, kita bisa melihat itu menjadi lebih jelas. Selasa, Rabu, Kamis cukup untuk trading, dan Jumat adalah Anda untuk withdrawal. Kalau ini Anda lakukan terus, Anda akan mendapatkan keuntungan yang terus konsisten dan terus berjalan dengan hasil yang cukup signifikan kalau kita lihat dalam waktu 1 bulan. Bapak dan Ibu, kebiasaan waktu yang terbaik adalah pagi-pagi kita baca, karena di Amerika sana kita pasarnya sudah tutup, dan siang atau malam volumenya pas naik kita akan bertransaksi. Dan tentunya adalah Seninnya kita wait and see, Selasa, Rabu, Kamis kita trade, dan hari Jumatnya kita boleh withdrawal. Bapak dan Ibu, yuk buatlah semua trading itu menjadi mudah, dan jangan pernah lagi percaya sama orang, karena pada prinsipnya satu yang saya ketahui dari semuanya, hanya ada 2 trader terhebat di dunia. Yang pertama itu adalah baru meninggal kemarin, dan yang satu lagi adalah belum lahir. Jadi intinya nggak pernah ada. Yang hebat adalah Anda sendiri, dan analisa terbaik di dunia itu adalah analisa yang Anda buat. Bagaimana Anda menganalisa dan membuat daily trading? Kami akan coba berdiskusi, sharing, dan kita coba untuk membuat daily signal sendiri, sehingga Bapak dan Ibu tidak tergantung sama orang lain mulai dari hari ini sampai kapanpun. Dan ini bisa diwariskan kepada putra putri Ibu. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan minggu depan kita akan bertemu lagi di hari dan waktu yang sama. Saya Reza Aswin, selamat sore dan terima kasih.